أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. Sadaqallahul azim. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara 2 pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga namanya Ali Imran, ayatnya 165 sampai 166. Allah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah.
Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan Allah tidak akan mengundurkan terhadap seseorang atas kematian apabila ia telah sampai pada waktu yang telah ditentukan atau ajal. Surat Al-Munafikun ayat 9. Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sanatan. Berpikir sesaat tentang sesuatu yang Allah ciptakan, nilainya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Nanti dilihat di surat Ali Imran tentang tafakur dan tadakur, ayatnya 189 sampai 200. Tafakkaru fi ayatillahi wala tatafakkaru fillahi fa innakum la taqduruhu haqqa qadrih. Berpikirlah hanya tentang tanda-tanda kebesaran Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah, karena kamu tidak akan mampu memikirkannya atau mengetahuinya secara hakiki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi BCA di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara M5, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan memahaminya, dengan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi langkah-langkah kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa istiqomah untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 165. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat tentang kisah perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, 70 dari pasukan muslimin gugur sebagai syuhada. Di antara mereka ada yang berkata, "Dari manakah dan sebab apakah kita mengalami musibah sedemikian besar, sedangkan pasukan muslimin pada perang Badar telah memperoleh kemenangan besar dengan menjadikan musuh lari kocar-kacir dan dapat menewaskan 70 orang musuh dan menawan 70 orang lagi." Jadi mudah-mudahan kisah-kisah peperangan, kisah-kisah penyiaran Islam, dakwah Islam dari awal sampai akhir zaman ini, mudah-mudahan seluruh umat yang berada di dunia ini mudah-mudahan mampu untuk membaca dan membaca dengan pikirannya, dengan hatinya, sehingga dia bisa memilih mana laku-laku yang baik yang harus ditiru dan mana laku yang buruk yang harus ditinggalkan, sehingga diharapkan umat yang terakhir ini bisa mencapai kejayaan sebagaimana yang telah dialami oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan para sahabatnya pada zaman-zaman yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Terhadap pertanyaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dapat perintah untuk menjawab bahwa malapetaka itu adalah karena kesalahan mereka sendiri. Pasukan pemanah oleh Rasulullah diperintahkan bertahan di atas bukit dan tidak boleh meninggalkannya sebelum ada perintah dari beliau. Tetapi mereka telah melanggar perintah itu dan turun meninggalkan bukit untuk ikut mengambil barang ghanimah. Dari atas bukit yang ditinggalkan pasukan pemanah itulah musuh menyerbu tentara Islam sehingga akhirnya mereka mengalami kekalahan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi hati-hati, orang yang beriman takwa senantiasa harus mengikuti arahan dari Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka tidak mengikutinya pasti dia akan mengalami kemunduran, mengalami persoalan dan kekalahan dan sebagainya. Itu karena mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat nanti di surat ke-4 ayat 59 atau di surat Al-A'raf ayat 96. Kita lanjutkan di ayat 166. Kemenangan yang diperoleh tentara Islam pada perang Badar karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana di dalam menerima yang namanya kemerdekaan, ini adalah karena perjuangan yang gigih dari bangsa Indonesia dan dibantu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa merdeka. Oleh karena itu marilah kita syukuri. Kekalahan itu pada lahirnya merupakan nasib yang buruk dan sebaliknya kemenangan merupakan nasib yang baik bagi para syuhada serta pelajaran bagi kaum muslimin. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Surat An-Nisa ayat 79. Adanya kemenangan dan kekalahan itu dalam permulaan peperangan, baik bagi pasukan muslimin maupun yang lain, adalah suatu hal yang lumrah. Tetapi pada akhirnya pasukan muslimin yang akan menang. Yang demikian itu dimaksudkan antara lain untuk menguji keteguhan iman dan ketabahan masing-masing agar orang-orang mukmin lebih tebal keimanannya sehingga dapat dibedakan dari umat yang lain. Jadi berkembang biaknya seluruh umat-umat yang ada di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk saling berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Siapa mereka? Tentunya mereka yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran 114 surat, 6.236 ayat, dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Makanya kita bisa kenal Robbi kalau kita ini punya
murabbi. Nanti lihat di surat ketiga ayat 79, guru yang terbaik adalah guru yang Rabbani, yaitu guru yang mengajarkan kepada umat manusia untuk taat mencintai Allah dan Rasul-Nya, bukan memerintahkan untuk mentaati dirinya. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, seperti yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan ayah ibu kita, dengan kakek nenek kita, dan juga keluarga besar kita nanti di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, bersama para sahabat-sahabatnya yang setia, para habaib, para kiai, ustadz, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, dari yang namanya Z sampai A atau A sampai Z, apabila mereka berucap, berpikir, berhati yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mari kita ikuti dia, seperti At-Taubah ayat 71 sampai 72. Namun mereka umat dari A sampai Z, apabila ucap, pikir, perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, marilah kita jauhi, marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati yang mati Allah hidupkan dengan hidayah Allah. Surat 28 ayat 56, betapa mahalnya hidayah Allah itu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan yang hatinya sakit Allah berikan obat, sebagaimana di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, sahabat-sahabat guru di bumi yang beriman, dan juga para santri baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri-menteri kami, dan juga para pejuang-pejuang kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdu lillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.